Sinyal PD Perjuangan untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta kian kencang. Namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak ingin berandai-andai diusung PD Perjuangan menjadi calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Tiba di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta pada Sabtu siang, Anies tak langsung melakukan pertemuan dengan para elit partai berlambang banteng tersebut. Anies yang didampingi rekannya Thomas Lembong meminta izin untuk melaksanakan sholat zuhur. Selepas sholat, Anies langsung menggelar pertemuan dengan pengurus DPD PDI Perjuangan Jakarta. Hampir 2 jam mereka berbincang. Topiknya tak lain seputar Pilkada Jakarta. Namun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini tak mau berandai-andai diusung PDI Perjuangan menjadi calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Sejak Komisi Pemilihan Umum berjanji mematuhi putusan MK, kans Anies Baswedan untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta terbuka lebar. Bahkan bukan tidak mungkin, majunya Anies akan berpengaruh terhadap pencalonan Ridwan Kamil yang lebih dulu dideklarasikan. Jadi saya melihat kemungkinannya akan ada 3 paslon. Pertama dari Kemples, Pak Ridwan Kamil ya. Pada hari ini dengan Pak Suswono gitu ya. Walaupun ini agak gatel juga nih dukun politik ini, walaupun nggak punya akik ini bisa jadi wakilnya bisa ganti juga ya misalnya gitu. Kemudian dari PDI Perjuangan sangat menarik gitu ya. Ya feeling saya kayaknya bukan Anies Baswedan lah ini ya. Tapi ini kan terawang-terawang kan gitu ya tanpa batu akik gitu. Nah yang pasti itu adalah yang nomor 3 Dharma Pangurkun dengan Kun Wardana. Yang jelas, kepastian Anies diusung PDI Perjuangan ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Itu pun kalau Anies mau patuh dengan syarat-syarat yang sudah dibocorkan Bu Mega. Gue bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih, kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya? Lihat dong. Dia tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak nepuk tangan. Hei. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengungkapkan partainya menyambut dengan tangan terbuka jika Anies ingin menjadi kader. Masinton menuturkan hasil pembicaraan dengan Anies nantinya akan disampaikan ke DPP PDIP. Kami kan pasti terbuka ya. Jika ada yang mau bergabung dengan PDI Perjuangan ya alhamdulillah. Ya, artinya pertama kan memahami dulu tentang platform PDI Perjuangan itu baik ideologi, keberpihakan, ya kan, program perjuangan dan lain sebagainya seperti itu. Melihatnya peluang Pak Anies bergabung dengan PDIP ini besar nggak Bang dengan Pak Anies datang sini? Bagaimana sejauh ini Bang? Ya PDI Perjuangan kan sangat terbuka ya untuk membangun kerjasama begitu ya. Nah artinya ya satu di antara nama yang diusulkan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta, satu di antaranya ya dari eksternal itu akan ada nama Pak Anies Baswedan. Usai DPR batal mengesahkan RUU Pilkada dan KPU akan mematuhi putusan MK di Pilkada 2024, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi kantor DPD PDIP Jakarta. Bagaimana kans Anies diusung PDIP di Pilkada Jakarta? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat sore. Selamat sore, Mas Egan.
Ya, Mas Toto, pasca putusan MK disepakati untuk digunakan dalam pilkada tahun ini terbuka lebar, kita tahu kerjasama PDIP dan Anies, tidak sedikit juga yang bahkan menyebutkan peluang terbesar untuk mengalahkan pasangan rawon itu apabila PDIP mengusung Anies. Nah, pertemuan Anies dan PDIP ini apakah hanya basa-basi politik saja atau enggak nih, Mas Toto, menurut Anda? Ya, kalau membaca hasil survei memang Anies ada di peringkat pertama. Tidak mengagetkan karena Mas Anies ini adalah incumbent yang terakhir memimpin di Jakarta. Yang kedua juga masih ada sisa-sisa investasi elektoral pasca pertarungan di Pilpres kemarin. Jadi kalau ditanya memang di atas kertas Mas Anies bisa unggul melawan RK atau tidak, ya. Bahkan Ahok sendiri itu juga suaranya kalau dibaca di survei masih di atas RK. RK-nya di peringkat ketiga. Itu yang menurut saya menjadi sebuah spekulasi akhirnya. Kenapa sih sampai harus 12 parpol mendukung Ridwan Kamil? Kenapa sih harus tiba-tiba muncul namanya Dharma Pongrekun yang tadinya verifikasi awal tidak lolos, tiba-tiba lolos walaupun banyak kejanggalan, protes tetap diloloskan. Menurut saya ya salah satunya terkait dengan DKI ya disebabkan oleh sebuah kesadaran dari Kimpres bahwa RK di atas kertas akan kalah kalau melawan yang namanya Anies atau Ahok. Sehingga pertanyaannya kemudian sekarang yang menarik adalah ketika ada dua pilihan antara Anies dan Ahok yang di atas kertas masih mungkin mengalahkan Ridwan Kamil walaupun mesin politiknya besar, PDI Perjuangan akan memilih siapa? Kalau ditanya di atas kertas memang Anies lebih unggul secara elektoral, tapi kalau dilihat dari karakter Megawati yang lebih fokus pada seorang kader dan keberpihakannya pada keberagaman, menurut saya Ahok punya peluang yang tidak kalah besar. Sehingga kalau ditanya, menurut saya peluang dari kedua sosok ini masih 50-50. Ya, Mas Toto, tapi masa pendukung Anies bisa menerima apabila Anies didusung PDIP, sebaliknya juga begitu, apakah konstituen PDIP juga bisa menerima apabila PDIP-nya mengusung Anies begitu? Itu kan pertanyaan yang sama juga ketika orang bertanya mengenai apakah pemilih Prabowo bisa menerima Gibran dan apakah pemilih Jokowi bisa menerima Prabowo. Faktanya memang pemilih kita masih sangat cair selama ada sebuah narasi yang cukup kuat. Dan kalau ditanya apakah ada narasi yang menyatukan, saat ini ada sebuah benang merah dengan peristiwa yang beberapa hari kemarin terjadi, penolakan gelombang besar masyarakat terhadap politik dinasti, terhadap nepotisme, itu menurut saya ada di dalam sosok Anies dan dan dalam PDI Perjuangan. Tinggal bagaimana menyatukan sebuah narasi ketika kita tahu di 2017 mereka berhadapan-hadapan. Ketika kita tahu juga bahwa spektrum ideologi Anies dianggap berseberangan. Anies dianggap lebih dekat dengan kelompok kanan kalau dalam konteks partai misalnya dengan PKS, sementara PDI Perjuangan ada di posisi yang berseberangan. Itu yang menurut saya menjadi PR buat kedua pihak ini ketika memutuskan untuk bergabung. Dan tetapi apakah ini kemudian bisa penjelasan tadi mengindikasikan bahwa sudah hampir pasti Anies memiliki peluang lebih besar. Ibu Mega ini sering mengejutkan ya kalau kita lihat terutama dalam pilkada yang strategis, termasuk ketika melihat keputusan Mega 2012 kalau dilihat dari survei Anies dengan yang namanya Jokowi dengan Ahok hampir pasti kalah melawan Foke. Kalau dilihat dari sisi kualitatif memasang nama Ahok sebagai wakil Jokowi adalah sebuah kelemahan. Tapi yang kita tahu akhirnya sebuah kejutan terjadi, pilihannya dianggap tidak pilihan favorit, tapi berakibat pada kemenangan. Jadi kejutan sangat mungkin terjadi menurut saya, walaupun tinggal pilihannya antara dua A tadi, Ahok atau Anies. Oke, Mas Toto, adanya gerakan demonstrasi yang sedemikian besar kemarin, lalu kemudian putusan MK yang dipastikan akan diikuti oleh KPU, lalu kemudian ada peluang Anies maupun PDIP bisa mengalahkan calon dari Kimples. Nah ini menurut Anda, hal-hal ini seberapa besar kemudian berpengaruh terhadap soliditas dari partai politik dalam Kimples itu sendiri? Iya, kalau dalam konteks DKI menurut saya sudah coba dikunci ya, karena memang ada sebuah hitung-hitungan ketika Anies, terutama Anies yang maju dan kemudian Anies menang, ini bisa jadi betul loncatan buat Anies untuk 2029. Dan itu akan menjadi sebuah gangguan ketika sebuah koalisi biasanya atau presiden terpilih berpikir secara elektoral bukan hanya 5 tahun, tapi pasti 10 tahun, sehingga persiapan terkait dengan apa-apa yang harus ditata dalam pertarungan Pilkada 2024 itu akan punya efek besar di 2029. Dan itu yang menyebabkan menurut saya sih dalam konteks DKI ada upaya untuk mengikat supaya 12 parpol ini tidak lari.
Dan apakah ada senjatanya? Saya yakin iya. Kenapa? Apa itu senjatanya? Bagi-bagi kursi menteri, kita tahu bagaimana terbentuknya koalisi besar ini kan dalam konteks nasional, jatah menteri itulah yang menjadi faktor pembayar atau faktor pengikat. Ketika ada partai kemudian hanya karena kepentingan di DKI kabur, menurut saya bisa jadi itu akan berpengaruh terhadap negosiasi mereka dalam konteks mendapatkan jatah kue kekuasaan atau bernama porsi menteri tadi. Jadi menurut saya sih harusnya tidak akan ada perubahan terkait dengan 12 parpol yang sudah mendukung RK dengan Suswono. Bagaimana dengan nama-nama lain dalam pilkada di Jakarta nanti, Mas Toto? Apakah kita masih mungkin kemudian menerima calon-calon lain begitu di luar Anies Baswedan? Kan tadi saya sudah sebutkan ada nama Ahok. Jadi pilihannya di antara dua nama itu saja, Mas Egan. Kalau berbicara mengenai nama lain yang mungkin menarik untuk dikaji adalah dalam konteks siapa yang akan menjadi cawapres, entah itu Anies ataupun Ahok. Dan kalau konteksnya adalah PDI Perjuangan, menurut saya yang muncul juga akan menguat kepada dua nama. Yang pertama Rano Karno, yang kedua adalah Hendy. Kalau dilihat secara elektoral, yang paling mungkin untuk memiliki daya dongkrak, entah siapapun yang maju, baik Anies ataupun Ahok, itu adalah Rano Karno dengan image sidul, dekat dengan budaya Betawi. Tetapi kalau dilihat dari sisi kaderisasi mungkin Mas Hendy juga bisa punya peluang. Jadi kalau dalam konteks untuk nama lain yang akan muncul sebagai calon ketiga selain kemudian pasangan Rawon dan pasangan Dharma Porengkun dan wakilnya, menurut saya yang paling mungkin dengan Anies dan Ahok, atau kemudian kita menerka-nerka lagi siapa yang akan jadi wakil di antara dua nama itu. Pasangan Rawan ini sendiri masih bisa kemudian diubah tidak sih? Kalau misalnya kita mencermati ada kemungkinan-kemungkinan seperti Anies Baswedan, lalu kemudian ada juga Ahok, Anies Rano, begitu kemudian atau Anies Ahok, begitu itu masih bisa dirubah tidak menurut Anda? Konteks RK-nya menurut saya agak sulit ya, karena kalau kita lihat kan pimpinan koalisi dari Kim Plus ini namanya Gerindra. Kalau kita coba melihat kilas balik dari majunya RK di Jakarta kan ada kepentingan untuk kemudian Gerindra bisa memajukan calonnya bernama Deddy Mulyadi supaya bisa memenangkan pertarungan di Jawa Barat. Karena Deddy kalau lawan RK di atas kertas akan kalah. Dan kenapa itu sangat penting buat Gerindra? Karena 40 juta pemilih di 2029 itu kan harus dong keinginan dari partai penguasa untuk menguasai daerah tersebut gitu. Jadi dalam konteks ini menurut saya RK sulit untuk kemudian diganti lagi. Terkait dengan nama wakil, mungkin itu yang masih bisa jadi wilayah abu-abu. Bukan tidak mungkin Kim Plus ini akan berembuk ulang untuk berhitung apakah betul Pak Suswono adalah nama wakil yang paling tepat atau ada hitung-hitungan lain, mengingat sekarang akan ada lawan berat, entah itu bernama Anies ataupun Ahok. Nah, untuk mewujudkan kerjasama politik antara PDIP dan Anies, konsekuensi apa kemudian yang harus diterima oleh kedua belah pihak ini, Mas Toto? Ya, kalau terkait dengan Mas Anies, pertama adalah keuntungannya tentu saja terkait dengan dia jadi bisa maju. Tidak ada pilihan lain nih, dengan asumsi 12 partai yang lain sudah pasti solid akan mendukung pasangan RK dengan Suswono. Tetapi yang harus jadi PR buat Mas Anies adalah bagaimana memposisikan dirinya yang belakangan itu kan lebih dikenal dekat dalam spektrum ideologi dengan garis kanan yang dianggap sering berseberangan dengan PDI Perjuangan. Walaupun Mas Anies sudah pernah membuktikan itu ketika misalnya disokong oleh Partai Nasdem, Partai Nasionalis juga, ternyata kecairan itu juga bisa terjadi begitu ya. Sementara tantangan buat PDI Perjuangan menurut saya lebih berat ketika kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para Ahokers, dari pemilih-pemilih yang misalnya merasa tersakiti dengan Pilkada 2017, bagaimana kemudian PDI Perjuangan bisa menjelaskan narasi mendukung Anies ini bukan sekedar karena ingin mengalahkan jagoannya Jokowi, bukan karena sebuah puncak kekesalan dan kemudian bersatu dengan sesama musuh Jokowi dalam bertarung di Pilkada, tapi harus ada yang jauh lebih visioner dan harus lebih rasional. Dan efek dari majunya seseorang yang dianggap spektrum ideologi berbeda dalam hal ini Anies, itu efeknya bukan hanya dalam konteks DKI, tapi juga bisa dalam konteks pemilih-pemilih di daerah lain yang misalnya merasa tidak nyaman dengan sikap ideologi yang pernah ada dan dipersepsikan oleh konstituen PDI Perjuangan di Pilkada DKI 2017. Tantangannya menurut saya ada di situ dan harus berpikir mengenai 2029. Ketika Anies mendapatkan tiket di DKI, itu berarti Anies sudah mendapatkan tiket setengah juga untuk bisa berkiprah di
pemilu 2029. Mas Toto, mungkin tidak Anies Baswedan menjadi kader PDIP begitu dalam pilkada kali ini? Iya, kalau hanya dalam konteks pilihannya hidup mati maju dan hanya bergantung dari PDI Perjuangan sangat mungkin. Tetapi kalau berkaca pada kedekatan Anies dengan Nasdem, tapi tidak pernah berujung pada masuknya Anies menjadi kader Nasdem, persepsi bahwa Anies sangat dekat dengan PKS dan tidak pernah berujung menjadi kader PKS, menurut saya membaca karakter Mas Anies seperti itu juga belum tentu Mas Anies dengan mudahnya akan masuk ke dalam barisan PDI Perjuangan. Karena kalau dia masuk dalam barisan PDI Perjuangan, andai kata kalah, dia tidak lagi, dia sulit untuk kemudian mengembangkan brandingnya, positioning dirinya di hadapan masyarakat luas yang spektrumnya adalah pemilih berbagai partai. Tetapi kalau dia tidak masuk PDI Perjuangan, andai kata kalah pun branding dirinya masih bisa dikembangkan pada segmen market yang luas, tidak terikat hanya pada segmen partai tertentu. Oke, Mas Toto, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat sore. Terima kasih Mas Egan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.